DPR terima daftar inventarisasi masalah dari pemerintah terkait RUU KUHP. DPR apresiasi keputusan Presiden soal 4 pulau sengketa. Ketua BKSAP DPR RI desak hentikan genosida di Palestina. Anggota DPR kecam imam masjid sodomi 13 anak. Halo pemirsa, Senayan Scoop hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Luis Ayu, inilah Senayan Scoop selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana akan segera dilakukan pada masa sidang DPR yang akan datang. Pihaknya menyebut pembahasan akan dimulai dalam waktu dekat dengan DPR karena mengingat pembahasan di tingkat pemerintah sudah hampir rampung. Kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di Pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini masih dalam proses pembahasan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya akan segera membahas itu dengan DPR usai masa reses DPR, yakni 23 Juni mendatang. Mengingat proses di internal pemerintah sudah nyaris rampung, karena menurutnya pemerintah sudah berada satu suara dan hanya menunggu paraf dari sejumlah pejabat tinggi sebelum diserahkan secara resmi ke DPR. RUU KUHP kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Pemerintah sebenarnya sudah tidak ada masalah di internal pemerintah. Timnya sudah hampir rampung, ya, hampir rampung. Dengan demikian begitu nanti diparaf oleh Menteri Hukum, Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, timnya akan kita serahkan ke DPR. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di parlemen. Dari sisi pemerintah artinya sudah terpenuhi dari pandangan-pandangan. Semua sudah, ini belum pernah terjadi sebelumnya karena kita ikutin. Bahkan kemarin kita lakukan sosialisasi lewat itu diikuti hampir 20.000 peserta ya, 20.000, ya kan? Dan semua kampus, semua stakeholder, ya, semuanya kita dengar. Supratman memastikan aspirasi masyarakat sudah diakomodasi dalam proses penyusunan DIM tersebut. Dari Jakarta, Dio Malam, Simpo TV melaporkan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan secara resmi bersama dengan 16 orang memenuhi undangan dari Komisi 3 DPR RI untuk rapat dengar pendapat. PRADI dengan tegas mengusulkan agar ketentuan penyadapan tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang KUHP karena berpotensi disalahgunakan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI mengusulkan permohonan mengenai penyadapan untuk tidak dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Ketua Harian DPN PRADI Dwianto Prihartono setelah rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI, juga pihak dari LPSK, mengatakan penyadapan perlu dihilangkan dalam RUU KUHP, sebab dirasa melewati batas dalam konteks hukum pidana, serta berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat saat proses penyidikan. PRADI juga menegaskan sebagai pihak yang mendampingi klien dirasa kurang pantas untuk menyadap perbincangan klien dengan pihaknya. Menghadiri undangan dari Komisi 3 DPR sesuai dengan permohonan kita terkait dengan usulan-usulan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagi kami yang kita sampaikan beberapa highlight atau yang penting digarisbawahi antara lain adalah pertama saya mau sampaikan tentang penyadapan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat eksesif, melewati batas untuk konteks hukum acara pidana yang umum. Bahwa kemudian ada undang-undang lain yang mengatur soal itu silahkan saja, tapi jangan tempatkan itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, erat hubungannya dengan kepentingan advokat, bahwa kita kalau mendampingi klien kita, baik itu tersangka, khususnya tersangka, aturan lama yang sekarang berlaku ini tidak dapat didengar oleh para penyidik atau petugas-petugas. Ini bukan lagi zaman hatsai artikelan, penyebar kebencian, bukan lagi zaman tindak pidana subversif,
bukan lagi zaman tindak pidana politik, sehingga itu agak berlebihan buat kami. Sehingga kami usulkan bahwa boleh mereka melihat ketika kita diskusi dengan klien kita, akan tetapi tidak boleh mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tidak berlebihan yang kita minta. Yang berikutnya adalah selalu kita sebagai orang yang mendampingi tersangka, itu hanya tersangka yang boleh mendapatkan turunan berita acara. Tapi kalau kita mendampingi selain tersangka, menurut ketentuan yang ada sekarang di KUHP, kita tidak dapat atau tersangka atau saksi tidak bisa mengakses berita acaranya. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa meminta kepada mereka berdasarkan surat kuasa yang kita punya. Dorongan untuk tidak memasukkan penyadapan ke RUU KUHP dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Zuliandri, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kesempatan rapat umum dengan Komisi 3 DPR RI memberikan beberapa masukan untuk rancangan Undang-Undang KUHP. Setidaknya ada 6 poin penting dalam rancangan KUHP yang disampaikan pihak LPSK dalam rapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Artinya, perlindungan saksi dan korban atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi beserta jajaran menyampaikan beberapa poin penting dalam revisi Undang-Undang KUHP yang sedang dibahas bersama Komisi 3 DPR RI. Terdapat 6 poin penting dalam revisi KUHP yang telah dibahas bersama Komisi 3 DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan rapat umum juga, Ketua LPSK menjelaskan ada beberapa norma yang perlu ditambahkan dalam RUU KUHP yang diambil dari 6 isu penting, seperti fungsi perlindungan, jaminan hak penting, yang diatur dalam KUHP hingga restitusi. Ahmadi menilai KUHP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada terdakwa dan belum sepenuhnya mengatur hak atau perlindungan untuk saksi dan korban. Padahal dalam praktiknya hukum pidana terus berkembang dan telah diatur dalam undang-undang lain. Dalam proses rancangan Undang-Undang KUHP ini, LPSK akan sandingkan dengan pasal-pasal terdahulu untuk memutuskan, akan menambah atau menyarankan untuk reformulasi. Bahwa perlindungan itu diberikan dalam proses peradilan pidana. Diksi dalam proses peradilan itu berkali-kali disebut dalam pasal-pasalnya. Mungkin kalau Anda trace sekitar 8 atau 7 kali itu disebut. Artinya apa? Artinya perlindungan saksi dan korban atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Karena undang-undang yang existing juga sudah seperti itu. Itu satu. Pengaturan norma-norma bagaimana itu nanti akan disampaikan lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya dengan pembahasan internal gitu ya. Ada beberapa norma yang diatur yang juga telah disampaikan dan saya yakin rekan-rekan dari media juga sudah memonitor tadi. Itu adalah isu-isu penting yang kami angkat, ada 6 isu yang tadi. Ya. Boleh dijabarkan lagi Pak, 6 isu tadi Pak? Yang pertama adalah fungsi perlindungan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang hak-hak penting diatur di dalam KUHP. Selama ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan pada berbagai peraturan undang-undangan juga diatur. Kemudian tentang restitusi. Hak restitusi itu penting atau proses acara restitusi diatur dalam KUHP itu sangat penting. Gitu ya. Dan sekaligus untuk menjamin bagaimana pemenuhan hak restitusi itu atas korban. Restitusi juga sudah diatur di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga sudah diatur. Sehingga acara tentang restitusi itu menjadi penting untuk diatur di dalam RKUHP itu. Kemudian tentang dana bantuan korban atau dana abadi yang tadi kita sebutkan, penting. Tetapi itu adalah bagaimana untuk kepentingan pemulihan terhadap korban. Selain itu. Pak, koreksi kalau saya salah Pak. Ada lagi hal yang penting, maaf, justice kolaborator. GC dalam pandangan kami itu adalah peluang yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum, mendukung penegakan hukum, mengungkap suatu tindak pidana secara menyeluruh. Praktek GC selama ini yang mengajukan permohonan perlindungan itu masih rendah. Dari Jakarta, Juliandri,
Juru kamera Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHP dari pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mengatakan DPR nantinya akan segera memulai rapat kerja dalam waktu dekat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR Dasko mengenai DIM RUU KUHP dari pemerintah. Habibur Rahman menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM tersebut sudah diterima oleh DPR. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan segera rapat kerja pada awal masa sidang 24 Juni mendatang untuk membahas RUU KUHP bersama pemerintah. Kendati demikian, Komisi 3 DPR masih membuka pintu masuknya aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait RUU KUHP. Dapat info bahwa DIM-nya dari pemerintah sudah ada. Ini saya selesai sidang, saya sholat zuhur menghadap beliau. Ya, insya Allah kalau sudah ada kan tinggal berarti nunggu selesai masa reses, ya. Insya Allah di masa sidang yang akan datang, ya, setelah kita dinyerap aspirasi rekan-rekan ya, termasuk dari Borobudur, luar biasa banyak sekali, kita sudah bisa kick off, ya, membahas KUHP ini. Rapat panjangnya itu bisa di awal masa sidang yang akan datang, ya, alhamdulillah. Tapi kami akan terus membuka pintu masuknya aspirasi masyarakat. Tadi udah dengan teman-teman Borobudur, bahkan kami nggak perlu RDPU, kalau ada masukan bisa WA, bisa video call, bisa kirim dokumen ke kami, ya. Jadi terus aspirasi dari masyarakat akan kami tampung. Ya, insya Allah lah ya. Kalau memang benar kita bahas di awal masa sidang. Ya kalau bisa paling lama sesuai undang-undang nih, ya 2 kali masa sidang kita sudah punya KUHP yang baru. Di Jakarta, Farizal, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, yang mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan status 4 pulau sengketa. Dirinya menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden sudah tepat dan bijak. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan bahwa 4 pulau sengketa dimiliki oleh Provinsi Aceh. 4 pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Kepemilikan 4 pulau itu berdasarkan dokumen dan data pendukung. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang merupakan sebagai Panglima tertinggi. Dede menilai kebijakan yang diambil Prabowo ialah hal yang tepat dan bijak dengan menghargai perjuangan masyarakat Aceh. Kendati demikian, pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah, apakah nantinya mengeluarkan Permendagri atau perubahan undang-undang. Gini ya, kalau saya sebagai pribadi dan juga atas nama Komisi 2 tentu mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita harus kawal keputusan tersebut. Artinya dengan mengatakan Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah bagian daripada NKRI, di mana Presiden sebagai penguasa tertinggi, ya saya pikir apa yang diputuskan ini sudah pas banget. Ya, artinya diambil alih oleh Presiden dan Presiden memutuskan itu adalah milik Aceh. Sebuah langkah yang boleh kita katakan sangat bijak dan juga menghargai perjuangan rakyat Aceh yang telah terjadi selama ini. Masalah berikutnya tentu kita akan menunggu apakah Kemendagri akan mengeluarkan Permendagri berikutnya ataukah perlu juga nanti merubah undang-undang. Kita tunggu saja nanti dari pihak pemerintah seperti apa mengusulkan kepada DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya berencana akan memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofi, di mana pemanggilan tersebut untuk membahas tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Komisi 12 DPR berencana akan memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq. Pemanggilan ini nantinya akan dilakukan usai masa reses DPR pada tanggal 24 Juni mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk untuk membahas tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahkan nantinya Komisi 12 DPR juga akan mengusulkan adanya Direktorat Jenderal di dalam Kementerian SDM. Oh betul sekali, secepatnya kita akan agendakan. Bahkan ini, karena sudah terlanjur kemarin itu lantas viral, lantas kebetulan Menteri ESDM berkunjung ke daerah tersebut. Sebelum itu pun kami sudah berencana, karena ada aspirasi dari masyarakat sana. Kebetulan Saudara Riko Sia yang dulu Komisi 7, sekarang di Komisi 7 juga, tapi sekarang Komisi 7 kan tidak membidangi energi dan sumber daya mineral. Itu adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, di mana dia menerima aspirasi dari masyarakat luas di sana menyangkut 4 tambang, termasuk catatan terhadap PT GAK. Ya, ini menyangkut tentang tata kelolanya untuk diperbaiki, tetapi tidak ditolak ini PT GAK itu oleh masyarakat Papua Barat Daya ya. Yang ditolak adalah 4 tambang itu. Dan kami di Komisi 12 sejak di Komisi 7 dulu bahkan mengusulkan Kementerian ESDM itu ada Dirjen Gakum, sehingga dalam menegakkan tata kelola pertambangan itu jauh lebih komprehensif, termasuk pelanggaran-pelanggaran, ada punishment yang dilakukan secara langsung oleh Kementerian ESDM. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiado, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang kembali menggelar pertemuan dengan otoritas Bandara Soekarno-Hatta, di mana pertemuan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan protokoler di bandara tersebut berjalan dengan baik, terutama di tengah tingginya intensitas kegiatan di Bandara Utama Indonesia. Melihat pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus atau asistensi khusus ini untuk bisa diprioritaskan dalam pelayanan di bandara. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI kembali menggelar pertemuan dengan otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan protokoler di bandara tersebut berjalan dengan baik, terutama di tengah tingginya intensitas kegiatan di Bandara Utama Indonesia. Ketua BURT DPR RI, Rizky Aulia Natakusumah, menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta menjadi titik strategis, mengingat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Pelayanan baik pada masyarakat ataupun dalam memenuhi hak protokolan di DPR RI, tapi ada beberapa catatan tadi baik itu terkait pentingnya koordinasi jika ada penundaan waktu penerbangan. Kedua terkait dengan penjemputan dan pengantaran yang kadang-kadang sebagai DPR RI membutuhkan kebutuhan ataupun penjemputan pelayanan khusus. Ini dua hal yang kami tekankan, tapi mudah-mudahan ke depan sinergi lebih baik lagi dan berjalan dengan 580 anggota DPR pasti berbeda-beda. Ada yang membutuhkan bantuan khusus, ada yang suka jalan jauh, ada yang memang perlu asistensi. Jadi ini penting sekali, bukan hanya kepada kami juga ingin melihat pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus atau asistensi khusus ini untuk bisa diprioritaskan dalam pelayanan di bandara. Rizky juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pihak bandara. Kolaborasi ini diharapkan untuk terus ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pertemuan ini menjadi salah satu langkah DPR untuk mengawasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan di sektor transportasi udara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI desak hentikan genosida di Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Snayelscope. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scoop. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Alisera mengecam keras serangan militer Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Tidak hanya itu, Mardani juga menyoroti penangkapan 12 aktivis kemanusiaan termasuk Greta Thunberg oleh militer Israel. Betul-betul tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan. Israel terus melakukan genosida. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyuarakan kecaman keras atas tindakan brutal militer Israel di Gaza. Serangan terhadap fasilitas kesehatan dan penahanan para aktivis dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Mardani Alisera, menyoroti serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Mardani menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh tinggal diam. DPR RI mendesak segera direalisasikannya solusi dua negara atau two-state solution sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Mardani menambahkan, kapal Medlin yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza bahkan dicegat di perairan internasional, sementara aksi damai para aktivis justru dibalas dengan penahanan dan deportasi. Betul-betul tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan. Israel terus melakukan genosida, menangkap Greta Thunberg dan lain-lain dan segala macamnya. Kita menyerukan segera wujudkan solusi dua negara, ya, two-state solution, segera wujudkan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kondisi sekarang ini berlarut-larut menghancurkan seluruh sendi kehidupan hukum internasional. Belum lagi korban di Gaza, di Palestina yang terus menjadi perhatian kita bersama. Membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, dari kezaliman Israel, dan DPR beserta pemerintah dan masyarakat akan bahu-membahu terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Seruan DPR RI ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi di Gaza. DPR RI juga berkomitmen untuk menggalang dukungan di forum internasional agar perjuangan rakyat Palestina mendapat perhatian serius dan langkah nyata dari komunitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi global yang memanas dengan konflik perang di berbagai belahan dunia menuntut kesigapan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah sikap sigap, di mana Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mengeluarkan WNI dari wilayah yang dianggap tidak aman. Konflik di berbagai belahan dunia seperti perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel, serta konflik yang tak kunjung usai antara Ukraina dan Rusia semakin memanas. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menekankan pentingnya sikap-sigap pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mengeluarkan WNI dari wilayah yang dianggap tidak aman seperti Iran. Selain itu, Utut juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap jalur penerbangan internasional. Jalur penerbangan yang menuju Eropa seringkali melintasi wilayah sekitar Jazirah Arabia hingga Siberia. Ia mendesak pemerintah untuk segera melangkah antisipasi terkait potensi gangguan pada jalur penerbangan tersebut. Sigap itu kan artinya cepat dan tepat, pemahaman sigap. Kalau terhadap warga negara kita yang ada di dua titik itu, baik di Iran yang memang tidak terlalu urgent, ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang memang dianggap aman atau kembali. Sikap sigap ini juga terhadap potensi penerbangan ke wilayah titik-titik yang tadi saya bilang mestinya nanti akan melingkar lebih jauh, agak ke utara, yang biasanya lewat sana, Jazirah Arab harus agak ke utara, ke arah Siberia, baru lewat Moskow, baru sampai Eropa, kalau yang ke Eropa. Nah, sikap sigap ini yang kita minta, karena jangan sampai kita kena imbas langsung. Dari Jakarta, Winita Putri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, tensi perang Israel dan Iran yang tinggi di kawasan Timur Tengah mengakibatkan kelangkaan minyak menjadi dampak yang signifikan bagi perekonomian global. Menanggapi kekhawatiran pada kelangkaan minyak, Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul mengungkapkan kembali mengenai rencana kemandirian sektor energi, terutama perminyakan. Perang yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak dapat mempengaruhi kenaikan harga minyak di negara lain termasuk Indonesia. Perang yang tidak dapat diprediksi waktu berakhirnya ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan minyak. Menanggapi persoalan tersebut, Bambang mengatakan bahwa apabila perang tetap berlanjut, kemungkinan dalam kurun waktu lama akan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak yang disertai dengan dolar naik hingga menyebabkan melemahnya rupiah. Bambang turut menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, sebab dilihat dari segi ketersediaan kilang minyak, Indonesia tidak akan menghadapi kelangkaan tersebut, karena Indonesia tak banyak menggunakan minyak berat berasal dari negara Timur Tengah. Kalau harga minyak naik, itu kan dolar kan di-spek per tahun 1971 dengan minyak. Jadi kalau seperti itu berarti dolarnya akan naik, kan begitu aja. Ini ilmu goblok-goblokan. Karena tahun 71 minyak di-pack dengan dolar, nggak dengan emas lagi, maka kalau ada goncangan di bisnis minyak, logikanya itu adalah dolar naik. Rupiah berarti melemah, kan begitu nih. Mudah-mudahan perang nggak akan panjang. Saya kira itu aja jawaban saya. Jadi kesiapannya seperti apa? Pertamina lah sebagai penyedia BBM sekaligus pengelola energi minyak itu ada di Pertamina. Pertamina juga sedang pergantian direksi, mungkin sedang konsolidasi dan seterusnya. Ia berharap Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu solusi untuk Indonesia ke depan yang mandiri mengenai energi, dalam hal ini adalah perminyakan. Dari Jakarta, Zuliandri, Manamin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya yang mengingatkan 4 perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya dicabut agar tidak kabur. Dirinya mengatakan bahwa setiap perusahaan tambang berkewajiban untuk memulihkan kembali lahan bekas tambang yang pernah dikelola agar dapat kembali hijau. 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat secara resmi izin usaha pertambangannya dicabut oleh pemerintah. Pasalnya pertambangan yang terjadi di Raja Ampat menjadi sorotan publik yang dinilai merusak keindahan alam Raja Ampat atau surganya Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengingatkan 4 perusahaan yang iupnya dicabut untuk tidak kabur. Bambang menyebut setiap perusahaan tambang berkewajiban untuk memulihkan kembali lahan bekas tambang yang pernah dikelola agar dapat kembali hijau. Bahkan dia mengatakan pemulihan lahan bekas tambang juga untuk merehabilitasi dampak negatif kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan selama perusahaan tersebut beroperasi. Kebetulan saja ditambah lagi ternyata dalam kawasan geopark. Nah ya sudahlah, seperti disampaikan oleh Bapak Menteri SDM, kita sepakat ini tidak usah kita perpanjang seperti apa. Yang jelas sekarang pemerintah pusat ambil alih, ya, pemerintah ambil alih bahwa itu iupnya dicabut. Nah, saya pikir ketika ini dicabut, tapi tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang dicabut iupnya tersebut, dia tetap harus ada kewajiban untuk melakukan pemulihan. Tidak hanya semata-mata dicabut, kemudian kabur gitu loh, ya kan? Tetapi dia harus melakukan pemulihan. Bagaimana kawasan-kawasan yang sudah terbuka itu untuk segera dihijaukan. Kemudian jika ada dampak-dampak negatif kepada lingkungan lain, misalkan dari laporan yang disampaikan menteri dari tim bukan menteri ya, tim LH itu kan ada misalkan ada dam yang jebol dan sebagainya, itu dia direstorasi lah, diperbaiki, kemudian alam diperbaiki sehingga kemudian bisa cepat pulih seperti itu. Dari Jakarta, Fahrijal Amatamin, Sinpo TV melaporkan. Informasi masih dari Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya yang mengapresiasi langkah tegas pemerintah dengan mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya langkah yang diambil pemerintah sudah tepat dengan melakukan tahapan-tahapan sesuai regulasi yang telah berlaku.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut permanen kegiatan pertambangan milik 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Pencabutan 4 IOP tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Patijaya, yang memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah. Bambang menilai pencabutan IOP dilakukan telah sesuai rencana sejak bulan Januari lalu. Dirinya pun menyebut langkah ini sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai regulasi yang berlaku. Langkah yang diambil pemerintah terhadap polemik yang ada di Raja Ampat, yaitu dengan dicabutnya 4 IUP yang ada di dalam kawasan Geopark yang ada di Raja Ampat. Nah, untuk itu kami memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang sudah memang melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kemudian mengambil keputusan yang cepat. Kemudian juga memperhatikan situasi yang ada, dan tentunya saya yakin bahwa hal-hal yang diambil ini merupakan daripada langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi oleh pemerintah bahwa ini sesuai dengan rencana yang memang sebetulnya sudah diinventarisir sejak bulan Januari kemarin, ya, sehingga kemudian diambillah suatu keputusan dalam ratas bahwa 4 IUP ini dicabut. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Bramantio Suwondo, menyampaikan komitmen DPR RI untuk mendorong penguatan kerjasama antara Parlemen Indonesia dan Italia. Fokus penguatan kerjasama akan diarahkan pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Bramantio Suwondo, usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Italia untuk Indonesia di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen pada Rabu 5 Juni 2025. Ia menyampaikan komitmen DPR RI untuk mendorong penguatan kerjasama antar Parlemen Indonesia dan Italia, khususnya penguatan kultur dan juga pendidikan. Adapun dalam konteks pendidikan, DPR RI mendorong peluang kerjasama pertukaran pelajar dan beasiswa antara Indonesia dan Italia. Menurut Bramantio, kondisi global yang penuh ketidakpastian saat ini justru membuka kesempatan untuk menjajaki alternatif tujuan pendidikan, termasuk ke negara-negara Eropa seperti Italia. Seperti di negara Italia ini disambut baik oleh Pak Dubes dan harapannya bisa diteruskan kepada pemerintahan Italia sehingga adanya terjadi pertukaran pelajar dan juga adanya pertukaran beasiswa di antara dua negara ini. Lebih lanjut, Bramantio mengungkapkan ini adalah momentum yang baik antara Indonesia dan Italia untuk memperkuat kerjasama ekonomi lagi. Ia berharap ke depannya kerjasama ekonomi bisa ditingkatkan hingga surplus perdagangan semakin tinggi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menuturkan bahwa P3K ini akan menjadi amunisi untuk memperkuat kinerja parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menyampaikan P3K tersebut dilantik sesuai dengan aturan pemerintah yang baru sebagai P3K dengan melalui mekanisme asesmen dan tes yang sangat ketat. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa P3K yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi yang cukup ketat. Ia pun berpesan kepada mereka untuk menjadi bagian dari supporting system yang handal. Nah, hari ini mereka merupakan bagian organik dari kami. Hak dan kewajibannya semua sama. Mereka bisa juga berkarir, mereka bisa menjadi pengambilan keputusan di unit-unit mereka masing-masing sesuai dengan nanti kompetensinya. Indra berharap P3K ini bisa memperkuat Sekretariat Jenderal dengan sungguh-sungguh sehingga dukungan kepada Dewan semakin baik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menerima kunjungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja terhadap berbagai permasalahan di PT Pos Indonesia.
Pimpinan DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menggelar rapat sekaligus mendengarkan aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut KSPI mengajukan dua persoalan, yakni dihapuskannya tunjangan bagi pensiun dan penghapusan sistem kemitraan di Pos Indonesia yang dinilai melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti yang diajukan oleh KSPI dengan melakukan koordinasi langsung bersama BUMN dan juga Danantara serta direksi PT Pos Indonesia. Barusan kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia yang memberikan atau menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia. Dan kami mendengarkan aspirasi dan kami tadi sudah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman Serikat Pekerja Pos dan segera akan kami tindak lanjuti untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN, Danantara dan tentunya direksi PT Pos. Demikian. Ya, concern mereka adalah bagaimana pensiun yang tadinya ada kemudian dihilangkan menjadi ada. Lalu kemudian bagaimana sistem pengupahan dan sistem kerja di PT Pos Indonesia sendiri, itu aja. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berharap DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan surat rekomendasi mengenai dicabutnya surat direksi tentang penghapusan tunjangan pensiun. Dalam kesempatan ini kami mengajukan dua persoalan utama. Satu, tentang pensiunan PT Pos yang selama ini menerima sumbangan dan tunjangan dari PT Pos, tapi dihapuskan oleh direksi PT Pos atas perintah Kementerian BUMN, dalam hal ini Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan di bawahnya. Akibatnya mereka kehilangan pendapatan yang selama ini didapat. PT Pos Indonesia melalui dana pensiun Pos Indonesia memberikan uang pensiun itu rata-rata berkisar Rp137.000 per bulan sampai dengan yang terbesar 1 juta per bulan, 1 juta rupiah per bulan. Di samping itu, selain dari dana pensiun PT Pos juga ada namanya tunjangan dan sumbangan yang berasal dari manajemen atau jajaran direksi PT Pos Indonesia yang sudah diberikan lebih dari 20 tahun. Yang kedua tentang Mitra Pos. Mitra Pos itu hubungan kerja yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003, melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 2024 yang tidak mengenal Mitra Pos. Hubungan mitra di dalam PT Pos Indonesia. Bagaimana mungkin disebut mitra kalau jam kerjanya 200 jam per bulan? Kalau nggak mencapai target didenda. Kemudian bekerja tanpa hari libur, tanpa cuti. Ini pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan. Bapak Presiden Prabowo saja ada kepedulian pada Gojek dan Grab. Apalagi PT Pos Indonesia yang merupakan BUMN. Oleh karena itu stop modern slavery, perbudakan di PT Pos dalam bentuk Mitra Pos dirubah menjadi hubungan kerja langsung dengan PT Pos. Dari Jakarta, Farizal Mutianggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI lakukan kerjasama dengan GoCrop Gojek. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Senayan Scope. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Informasi kami lanjutkan.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU program piloting layanan GoCorp pada Selasa 17 Juni lalu. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan penggunaan anggaran yang semakin efisien, transparan, dan terjamin. Dalam rangka membentuk ekosistem anggaran yang efisien dan transparan, Sekretaris Jenderal DPR RI melalui bagian administrasi keuangan melakukan kerjasama dengan GoCorp Gojek. Kegiatan peresmian dan sosialisasi program piloting layanan GoCorp ini berlangsung di lingkungan Badan Keahlian Setjen DPR RI di Gedung Nusantara pada Selasa 17 Juni 2025. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai langkah awal memulai kerjasama ini. Indra menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan sejumlah ketidakefisienan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas khususnya dalam kota. Indra menambahkan bahwa melalui sistem GoCorp, seluruh aktivitas perjalanan akan tercatat secara otomatis dan transparan. Ini sebenarnya untuk memastikan setiap perjalanan itu real dan itu dengan berbagai hal yang lebih memudahkan mobilitas dari pengguna kita dari Sekretaris Jenderal itu terhadap penggunaan mobilitas GoCorp ya, baik sifatnya untuk keperluan logistik atau mobilitas orang atau juga bahkan barang gitu ya. Jadi kerjasama ini nantinya jauh akan lebih terukur penggunaan anggaran kita dan tentu lebih akuntabel karena semua itu nanti tercatat dan terekam secara jelas. Dan juga yang lebih penting adalah nanti setiap perjalanan resmi itu tidak diukur dari apakah tersedia dana atau tidak. Karena nanti semua itu tercatat dan nanti akan ditagihkan kepada kami dari GoCorp secara resmi. Jadi ini jauh lebih memudahkan dan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan saya yakin akan jauh lebih efisiensi nanti. Dengan implementasi layanan GoCorp, Setjen DPR RI berharap dapat menjadi pelopor dalam penerapan teknologi, layanan perjalanan dinas yang transparan, akuntabel, dan efisien di lingkungan birokrasi pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemerintah menggratiskan pendidikan baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Terkait hal itu, pemerintah akan memfokuskan dan memberikan bantuan kepada sekolah swasta yang lebih membutuhkan seperti sekolah swasta yang berada di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait menggratiskan sekolah swasta jenjang SD, SMP, baik negeri maupun swasta, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk membahas hasil putusan MK tersebut, termasuk pada skema pembiayaan. Menurutnya saat ini baik sekolah negeri maupun swasta sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yakni bantuan operasional sekolah ataupun BOS. Namun untuk sekolah swasta masih diperbolehkan mengambil pemungutan karena berdasarkan kesepakatan tertentu. Sehingga adanya putusan MK, pemerintah nantinya akan memisahkan sekolah swasta yang premium dengan sekolah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti sekolah swasta yang berada di area terpencil, tertinggal, dan terluar. Ada pembiayaan tambahan yang seringkali dibebankan kepada siswa atau orang tua siswa sebagai bentuk partisipasi atau kontribusi. Nah, apakah dengan keputusan MK ini berarti sekolah negeri dan sekolah swasta semuanya gratis, termasuk sekolah swasta yang premium ya? Dia kan memberikan pelayanan lebih, misalnya pakai AC atau dia memberikan kurikulum tambahan. Apakah itu dengan demikian guru-gurunya harus dibayari negara juga dan semua kita sewa tanahnya dan sebagainya? Berarti itu kan menegerikan swasta ya kalau begitu. Nah, jadi saya kira tujuan dari keputusan MK ini bukan ingin melemahkan partisipasi swasta, apalagi menghilangkannya sama sekali, karena itu sudah memiliki sejarah panjang. Lebih luas ia menyebut DPR akan memastikan pemerintah
pemerintah dapat menjalankan hasil putusan MK ini dengan baik, dengan skema penganggaran dan berfokus pada kebutuhan yang lebih penting. Dari Jakarta, Fahrijal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas yang akan ada beberapa aspek yang diubah dalam revisi undang-undang tersebut. Di antaranya mewajibkan belajar 13 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat tengah melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Ketua Komisi 10 DPR Hatifah Saifuddin mengatakan nantinya akan ada beberapa aspek yang akan diubah dan dimasukkan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Hatifah menyebut salah satu yang akan diubah yakni wajib belajar 13 tahun yang semula hanya 9 tahun. Nantinya pemerintah akan memfasilitasi anak-anak belajar hingga tahap sekolah menengah, terlebih adanya keputusan MK yang mengharuskan pemerintah membebaskan biaya pendidikan bagi sekolah swasta. Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pendidikan prasekolah atau setara PAUD maupun taman kanak-kanak yang saat ini sudah dianggap penting dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini. DPR menargetkan revisi Undang-Undang Sisdiknas akan rampung pada akhir tahun 2025, sehingga pada masa persidangan yang akan datang akan mengebut terkait draft RUU, naskah akademik hingga uji publik. Secepatnya ya, kayaknya sekarang pun kita juga sudah mulai berkomunikasi, namun secara resmi kita akan mengadakan raker dengan Kemendikbudrismen dan juga kementerian terkait, apalagi tadi ya memang sedang melakukan pembenahan Undang-Undang Sisdiknas. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita melakukan reformasi terkait dengan pembiayaan pendidikan. Dari Jakarta, Fahrijal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada akan dibahas secara terpisah. Pasalnya hingga kini belum ada pembicaraan jika rancangan undang-undang tersebut akan disatukan atau menjadi omnibus law politik. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada akan menjadi tanggung jawab sekaligus masuk dalam prioritas Balik. Bob mengatakan nantinya rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada tersebut akan dibahas secara terpisah. Menurutnya saat ini belum ada pembicaraan jika rancangan undang-undang tersebut akan disatukan atau menjadi omnibus law politik. Apalagi kalau pemilu udah sejauh mana ya dibalik udah mau dibahas. Pemilu ya karena kan masuknya prioritas ya. Prioritas tahun ini atau gimana? Tahun ini ya? Berarti kapan tuh mulai deh? Ya nanti kalau sudah yang 3 ini inisiatif tadi kan kita satu-satu. Soalnya ada pengamatan juga kalau ini tuh sebenarnya tinggal tersisa 1 tahun lagi untuk dibahas sebelum tahapan itu dimulai. Itu kan putusan MK terkait dengan Pilpres. Ya kan harus ada itu 2 tahun setelah putusan MK ini. Berarti dipastikan tahun ini mulai digulirkan ya pemilu. Digulirkan, tapi kemudian kita tidak boleh lepas dari putusan MK. Mahkamah Konstitusi ada yang audit atau merevisi. Dari Jakarta, Fahrijal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Imam masjid di Kota Garut, Jawa Barat melakukan aksi sodomi kepada 13 anak di bawah umur. Peristiwa ini telah sampai kepada anggota Komisi 8 DPR RI. Di mana menanggapi tindakan tidak beradab ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haki menyayangkan hal ini terjadi di tempat yang berbasis keagamaan. Tindakan tak beradab ini diketahui telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan total 13 korban anak di bawah umur. Maman anggota Komisi 8 DPR RI mengecam tindakan-tindakan tak beradab yang merusak masa depan anak bangsa dan meminta agar aparat lebih tegas menindak para predator yang bisa berada di mana saja untuk mengulangi perbuatannya. Edukasi bagi seluruh orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak dan tidak mudah percaya dengan iming-iming dari oknum tak bertanggung jawab dapat membantu mengurangi resiko. Tindakan-tindakan tak beradab yang kerap terjadi di tempat keagamaan sangat disayangkan, karena tempat berbasis keagamaan seharusnya menjadi tempat yang penuh kebaikan. Kendati demikian, dirinya kembali mengingatkan agar tempat-tempat keagamaan lain seperti masjid, pesantren, dan lainnya untuk transparan dan memudahkan akses keikutsertaan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, saya justru sangat prihatin ya, gunung es pelecehan seksual terutama kepada anak-anak ini muncul di tempat-tempat yang berbasis keagamaan, baik itu pesantren, masjid, lalu juga ada rumah tahfidz kasus Bandung seperti itu. Nah,
Justru kita hari ini mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan hukum dari kasus-kasus yang terdahulu, yang kedua lemahnya edukasi, yang ketiga saya melihat bahwa ada pola-pola yang terlalu tertutup dari mohon maaf oknum-oknum pemuka agama itu yang harus diingatkan oleh kita. Makanya saya mendukung program untuk pesantren lebih terbuka, lebih bisa diakses oleh masyarakat publik, dan edukasi terutama terhadap orang tua jangan terlalu percaya kepada siapapun atas nama senioritas, atas nama harisma kepemimpinan dan sebagainya. Anak-anak kita bisa jadi korban oleh siapapun, predator-predator itu bergentayangan, dan tentu itu karena banyak hal, termasuk efek kebebasan media sosial sekarang yang disalahartikan secara negatif seperti itu. Sekali lagi saya mengecam perilaku-perilaku tak beradab yang menghancurkan masa depan anak-anak kita, tapi saya minta juga aparat lebih tegas menindak para predator itu, tapi saya mengajak secara edukatif kepada seluruh orang tua, masyarakat untuk lebih mengawasi. Dari Jakarta, Juliandri, Dava Rizkiano, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 4 perusahaan catering untuk pelaksanaan Haji 2025 terlambat mendistribusikan makanan ke para jamaah. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Abdul Wahid, menyatakan bahwa kelalaian vendor ini menjadi catatan dan akan didiskusikan kepada panitia kerja haji. Empat perusahaan catering untuk pelaksanaan Haji 2025 terlambat mendistribusikan makanan ke para jemaah. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wahid menyampaikan keterlambatan terjadi pada H-2 Arafah, yaitu tanggal 6 dan 7 Arafah, serta H+2 Mina, yaitu tanggal 14 dan 15. Abdul Wahid menyatakan bahwa kelalaian vendor ini jadi catatan dan akan didiskusikan ke panitia kerja atau panja haji. Keterlambatan mendistribusikan makanan ke para jemaah dinilai masih jadi masalah besar. Abdul Wahid menyampaikan bahwa vendor tahun ini akan dibawa ke rapat berikutnya. Apakah dipakai lagi atau tidaknya akan ditentukan dalam rapat di Jakarta. Ini rupanya para vendor ini yang mendapatkan tugas daripada catering ini tidak mentaati ya. Jadi tidak ada alasan nanti ke depan itu mereka para catering masih belum buka. Jadi sesuai dengan janji mereka, yaitu H-2 Arafah dan +2 Mina itu harus tersedia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Tim Pengawas Haji DPR RI akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Hal ini merespon berbagai persoalan saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Was Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Adis Kadir menyampaikan sejumlah persoalan saat pelaksanaan puncak ibadah haji, diantaranya keterlambatan bis penjemputan, pembagian makanan ke jemaah yang tidak merata, hingga kisruh pembagian kartu nusuk. Selain itu, persoalan lainnya yang datang ialah masih ada jemaah yang belum dapat tempat di Arafah, serta ada yang dari siang sampai malam belum dapat makanan. Sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Agama, yaitu akan melakukan langkah kedaruratan. Kita akan kontrol kembali langkah-langkah kedaruratan yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengantisipasi ini. Yang penting pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagai pengawas mempunyai niat untuk membuat jemaah ini bisa melakukan ibadah hajinya dengan baik, melakukan ibadah hajinya dengan lancar dan juga menjadi haji yang mabrur. Merespon hal ini, Tim Pengawas Haji DPR RI akan mengevaluasi penyelenggara ibadah haji dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Tim Pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggota Tim Was Haji DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan jangan sampai ada jamaah yang terlantar karena berbagai hal yang mungkin timbul saat kepulangan.
Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Was Haji DPR RI, Anggia Ermasini, usai rapat antara DPR dengan pemerintah di Mekah, Arab Saudi. Tim pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggia Erma menyampaikan bahwa mitigasi semua persoalan yang akan terjadi untuk kepulangan harus dilakukan. Ia meminta jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang memungkinkan timbul saat kepulangan. Mulai sekarang harus dipastikan. Tadi masih ada pertanyaan nih, nggak ada pergerakan antara di Madinah tanggal 11 kepulangan, kan mulai tanggal 11 Juni sudah ada kepulangan ke Jakarta, itu ada yang di Madinah, tetapi ada juga yang pembicaraan bahwa nggak ada pergerakan dari Madinah, semuanya ke Jeddah. Nah ini harus dipastikan, jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan dan tidak telat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik antara bandara, kemudian maskapai hingga krunya. Semua dinilai harus terkoordinir dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope kali ini. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.